Hai Cappy, Capricorn yang super spesial. Sampai gemes gue, ya kan. Take keempat. Ini pengambilan yang keempat nih. Pengambilan keempat untuk Capricorn. Wah gila, super spesial ya kan. Ada apa dengan Capricorn di bulan Maret 2025? Ini sampai gue yang udah deh, gue pakai baju rumah aja ya. Gak apa-apa kan? Nah, kan dibikin anak aja. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Capricorn, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar atau saling menyerap. Sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa, gak hanya nonton sun sign kalian yaitu Capricorn, tapi nonton juga moon sign kalian, karena itu mewakili atau merepresentasikan sisi emosional kalian, apa yang terjadi atau kebutuhan emosional kalian di bulan Maret ini ya. Dan juga nonton rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian nggak tahu moon sign kalian apa, rising sign kalian apa, kalian tinggal Google aja, gratis. Tinggal ditulis keywordnya, kata kuncinya ya, free natal atau birth chart. Nah itu keluar tuh banyak banget pilihan ya, terserah deh pakai yang mana aja juga sama aja. Nah, kalian tinggal isi data-data kalian. Yang paling penting kalian harus tahu adalah jam lahir kalian. Tanya ke semua handai tolan yang kenal kalian ya kan, tanya jam lahir kalian, karena kalau nggak ada jam lahir itu kalian nggak akan dapat rising atau ascendant sign kalian. Oke? Nah gue pakai Western astrologi, bukan Vedic, bukan sidereal, tapi Western, supaya kita bisa lebih sinkron ya kan. Anyway, di Maret yang super spesial ini karena memang ini ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita masuk ke musimnya gerhana. Tapi gerhana bulan kali ini benar-benar spesial ya gitu, karena bersamaan di tahun ini juga ada kita masuk ke axis yang baru, North Node dan lunar nodes yang bergeser dari Aries Libra ke Virgo ke Pisces Virgo. Oke. Nah, di awal bulan itu termasuk bulan puasa, bersama dengan itu juga Venus yang retrograde, dan di pertengahan bulan sebelum gerhana bulan itu ada Merkur yang retrograde, dan penghujung bulan setelah gerhana matahari, Neptunus meninggalkan Pisces setelah 14 tahun di Pisces masuk ke Aries. Kita lihat apa ada dampak-dampak di bulan ini, energi itu berdampak nggak sama Capricorn ya. Cek ya, kita cek langsung. Dan kalian beda dengan yang lain ya, karena gue bukan pakai double face tarot ya. Gue pakai apa sih nih, entahlah, lupa gue juga ya, yang ini deh. Gue lupa namanya, gue lupa. Oke, langsung aja. Apa yang terjadi pada Capricorn di bulan Maret 2025 yang perlu Capricorn ketahui ya. Four of Pentacles kebalik, karena ini juga keluar ya, gue keluarin lagi. Ada kedua tuh di kartu pertama itu mewakili energi kalian saat ini, oke? Energi kalian saat ini. Kartu kedua challenge kalian di bulan ini, Queen of Pentacles. Kartu ketiga, pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dari energi Venus yang retrograde di Aries, di Empress. Kartu keempat, pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dari energi Mercury retrograde ya di Aries dan Pisces. King of Pentacles. Wow, ada couple nih kayaknya, ada couple ya kan. Kartu kelima ya, transformasi apa yang akan terjadi pada Capricorn, atau apa yang Capricorn perlu rilis di bulan ini. Karena musim gerhana itu temanya adalah konotasinya atau biasanya ya
Nah, itu ada transformasi di situ ya. Kartu kelima, kalian dapat apa? Nine of Cups. Nine of Cups. Kartu keenam, area dalam hidup kalian yang akan sangat berdampak dari keseluruhan energi yang ada di bulan ini. Itu apa? Two of Wands. Two of Wands. Dan saran petunjuk dari semesta untuk Capricorn bisa lebih menyelaras dan memanfaatkan energi-energi bulan Maret ini untuk perkembangan pribadi. Capricorn itu apa? Ouch. Ten of Swords. Under the deck, alam bawah sadar kalian, Princess of Pentacles. Nah, untuk saran dan petunjuk gue tambahin dengan Wisdom of the Oracle ya. Satu kartu aja, saran dan petunjuk untuk Capricorn. Voice. TikTok. Anyway, energi pertama, energi saat ini ya kalian, itu ada Four of Pentacles. Four of Pentacles. Kebalik. Jadi kalian udah nggak mau lagi berhati-hati. Kalian melepaskan, istilahnya guard kalian tuh, apa namanya, sistem aman. Jadi kalau kalian selama ini selalu berhati-hati ya, atau saving ya, berhemat, atau intinya berhati-hati ya, kalian mulai loose, apa namanya, kendor, mulai agak lebih santai, relax gitu ya. Ini kartu kedua yang jatuh itu adalah The World kebalik. Ini energi si Saturnus. Ya, The World itu energi Saturnus. Saturnus masih ada di Pisces. Buat Capi, ini jadi karena Pisces buat Capricorn itu ada di rumah ketiga ya, itu tentang di mana di situ ada matahari ya, kita masih di musimnya Pisces ya, jadi masih di seasonnya Pisces ya, jadi ada matahari ya kan, ada nanti Merkuri balik ke Pisces, ada Venus yang nanti akan balik ke Pisces juga, North Nodes ada di Pisces. Jadi selama 2 tahun ke depan fokus kalian adalah di sini nih, di rumah ketiga ini nih. Rumah ketiga itu apa? Rumah ketiga itu rumahnya Merkurius ya. Rumah ketiga itu juga tentang intelektual ya, persepsi kalian, cara kalian berpikir, cara kalian berkomunikasi, dan internal dialog kalian tentang saudara-saudara kalian, tentang local travel, hal-hal yang sifatnya elektronik ya. Semua pengetahuan, wawasan, pengalaman kalian dapatkan hingga detik ini ya. Itu rumah ketiga. Nah, ada yang belum selesai dengan energi Saturnus kebalik nih ya. Dan Saturnus akan masuk ke Aries itu bulan Mei. Kita masih ada di penghujung Pisces ya. Jadi ada, mungkin kalian selama ini cara berpikir kalian itu adalah menjadi yang idealnya ya, karena nggak hanya ada Saturnus tapi ada Neptunus juga ya di Pisces, yang nanti di penghujung bulan dia baru pindah ke ini. Nah, Neptunus itu visi, ide, dan segala macam. Saturnus itu bagaimana kalian menjadi yang tanggung jawab dan disiplin, ya kan? Kalau umpamanya selama ini cara berpikir kalian adalah menjaga relationship dengan saudara-saudara, kakak, adik mungkin ya.
Kalau kalian merasa bertanggung jawab terhadap mereka semua juga, lingkungan sekitar kalian, bahkan tetangga kalian ya, kali-kali aja gitu. Ini general reading, jadi kalau kalian butuh private atau personal reading, kalian tinggal bus gue aja, itu di bawah di box description gue ada link ke WA gue, kalian bus gue aja. Nah, ini ada sesuatu yang seharusnya sudah bisa kalian lampaui ya, tapi kalian masih terjebak di situ. Kalian mungkin terlalu sayang dengan pengalaman atau memori kalian atau cara kalian berpikir ya, sehingga kalian masih artinya kalian sudah sadar sih, tinggal dilepaskan aja. Jadi kalau kalian selalu menjaga cara berpikir kalian, untuk perubahan itu sulit gitu loh. Kadang kita harus let loose ya, tadi ngendor dikit deh. Ngendorin dikit kehati-hatian kalian, khawatirnya kalian gitu ya. Oke. Dengan energi Saturnus di situ ya kan. Kalian keras sama diri kalian sendiri, cara berpikir kalian, internal dialog kalian juga sangat disiplin, kurang lebih gitu, keras sama diri kalian sendiri. Anyway, challenge kalian di bulan Maret ini, kalian dapat apa? Queen of Pentacles. Ini energi kalian sendiri nih, Cappy. Ini energi kalian sendiri. Kalian lebih fokus pada diri kalian sendiri. Dengan ini keren banget karena energi kalian sendiri yang keluar ya. Jadi keren dari satu sisi. Sisi lain adalah kalian mengkhawatirkan bagaimana kalian akan dilihat gitu. Bagaimana penilaian orang lain gitu terhadap apapun yang kalian akan lakukan gitu. Kalian kan nurturer ya, kalian kan sangat peduli, sangat care gitu ya sama keluarga mungkin ya, lebih tepatnya. Jadi kalian agak-agak gimana kalau nanti orang-orang itu menilai kalian yang ya itu deh gitu kan, karena kalian selalu menjaga itu kan. Nah, challenge-nya adalah diri kalian sendiri. Apa yang kalian ingin orang lain itu, bagaimana kalian ingin, jadi kalian mau pakai baju apa sih gitu, kalian bagaimana ingin dinilai sama orang, citra diri yang kayak gimana yang kalian ingin tampilkan gitu lah. Itu challenge ya. Challenge adalah lo mau pakai baju apa sih gitu, lo mau dikenal seperti yang kayak gimana sih ya, itu challenge ya. Nah, kartu ketiga itu pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dengan energi Venus retrograde di Aries. Kan di awal bulan bersama dengan puasa, oh ya, gue belum ngomong selamat menunaikan ibadah puasa, dan di ujung bulan ini gue mengucapkan selamat lebaran ya, selamat hari raya Idul Fitri. Anyway, Venus retrograde. Nah, kalau kalian udah tahu retrograde apa, kalian bisa skip ya. Ini gue cuma jelasin untuk yang nggak tahu, retrograde itu adalah semua planet itu ada masa atau saat di mana mereka akan diam, berhenti bergerak ya, station namanya. Yang mana kenapa dibilang retrograde, karena kita ini ngelihat dari bumi yang berputar, bergerak terus, sehingga si planet yang diam itu terlihatnya seakan-akan mundur, padahal enggak, dia cuma diam, buminya aja yang terus bergerak. Nah, dampaknya energi planet yang sedang retrograde itu akan berlipat. Kalau nggak double, berlipat. Ya, karena dia semakin dekat dengan bumi, gitu ya. Nah, karena gue lagi membicarakan Venus itu merepresentasikan value, ya, nilai, bagaimana kalian menilai, bagaimana kalian menghargai, entah itu masalah investment, bisnis, pekerjaan, rumah, properti, keluarga, anak, whatever. Nilai-nilai energi kalian sendiri, waktu kalian sendiri ya, bagaimana kalian menghargai itu semua, dan bagaimana kalian memprioritaskan prinsip kalian itu ya. Dan Venus juga merepresentasikan relationship dan harmoni. Nah,
Dengan Venus yang retrograde, ada baiknya energinya itu dimanfaatkan untuk merevisi atau mengevaluasi nilai-nilai atau bagaimana kita menilai dan menghargai, ya. Dan yang mana prioritas itu, ya, pedoman atau prinsip kalian itu masih sejalan atau selaras enggak dengan kalian saat ini, titik ini, detik ini, gitu. Nah, di kartu ini, ya, dengan apa yang kalian bisa dapat pelajari, kalian dapat di Empress. Energi Venus itu sendiri kan. Bagaimana kalian mampu menghargai, mencintai, menilai diri kalian sendiri. Menghargai hidup kalian sendiri. Ya, mencintai diri kalian sendiri. Menghargai energi, fokus kalian, waktu kalian. Yang jelas dengan keluarnya energi di Empress ini, ya kalian siap. Entah apapun itu ya. Kalian siap mungkin untuk beberapa dari kalian ini siap merit ya. Siap menuju ke pernikahan. Lagi-lagi ini sangat spesifik jadinya. Itu cuma contoh. Dan Venus itu ada di Aries. Buat Capricorn itu mungkin adalah rumah. Beberapa dari kalian itu adalah properti. Beberapa dari kalian ini tentang rumah tangga itu sendiri, ya, tentang tradisi, stabilitas emosional kalian, ya, keluarga. Mungkin ada yang akan menempuh hidup baru, ya kan? Jadi kalian siap, entah itu punya rumah baru, ya kan? Keluarga baru, rumah tangga baru. Tuh. Nah, kartu keempat itu pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dari energi Merkuri retrograde. Nah, kalau tadi Venus yang retrograde, Merkuri retrograde. Nah, Merkurius itu ya melambangkan atau mewakili dari komunikasi, persepsi, mindset, cara kita berpikir, ya, local travel, hubungan dengan siblings, kakak, adik, ya. Semua pengetahuan yang kita miliki, pengalaman dan wawasan yang kita miliki hingga saat ini, itu semua yang direpresentasikan oleh si Merkurius, energi Merkurius. Nah, biasanya kalau Merkurius lagi retrograde, biasanya banyak kesalahpahaman, ya, ada delay, ada keterlambatan, postpone, ya, aturannya ada deal-dealan, ternyata mundur gitu. Nah, terus masalah ada kendala dengan elektronik, ya, bahkan kendaraan, ya, semuanya ada baiknya itu dicek sebelum kita tekan kontrak, sebelum kita jalan jauh kendaraannya diperiksa, ya. Jangan sampai ntar malah ada kecelakaan, ya, kayak gitu. Sama operasi itu cek and recheck sampai detail, ya, cek and recheck sampai detail. Anyway, karena Merkuri melambangkan itu semua yang sudah gue sebutkan, ada baiknya dimanfaatkan untuk merevisi dan merevaluasi cara kita berpikir, internal dialog kita dengan diri kita sendiri, ya, dan hubungan kita dengan saudara. Itu deh, ya. Nah, kalian dapat apa? Dapat King of Pentacles. Ya kan, ini couple nih keluar nih, King sama Queen. Wow. Dan di tengah-tengahnya ada apa? Di Empress. Makanya tadi gue bilang ada yang mau nikah kayaknya, ya kan, ada yang mau nikah. Anyway, ada yang siap menuju ke pelaminan. Anyway, ini King of Pentacles, ini energi Taurus. Taurus itu buat Capricorn pacar, ya, pacar. Jadi ini bakalan dari pacar sampai ke pernikahan. Anyway, ini energi, karena ini energi Uranus Taurus. Di Taurus itu ada Uranus. Mungkin tiba-tiba ada yang ingin mengajukan pernikahan gitu.
ya. Karena Uranus itu sifatnya tiba-tiba, shocking gitu, news yang mengagetkan ya. Ini juga mungkin tentang anak untuk beberapa dari kalian ya, tentang anak atau menjadi yang lebih dewasa ya. Energinya King of Pentacles ini yang jelas komitmen ya, komitmen dan stabilitas tuh, bos banget lah nih energinya. Jadi energi Mercury retrograde ini ada pelajaran yang kalian dapatkan ya, itu adalah menjadi yang stabil secara ekonomi ya, mempunyai nilai-nilai dan kalian juga komit terhadap masa depan kalian ya, karena stabil, merasa stabil itu sendiri. Dan kalian menjadi yang lebih disiplin, menjadi lebih dewasa, mature, nggak kanak-kanakan. Oke, paham. Menjadi ingat salah satu dari kalian ini ya, kayaknya mungkin spesifik ke seseorang itu ya yang pernah gue bacain. Emang gitu ya. Jadi karena gue udah pernah bacain salah satu dari kalian, energi kalian lebih punya probabilitas nempel di gue. Dan jadi apa, kartu-kartunya tuh lebih cenderung ke siapa yang pernah gue bacain gitu. Jadi ya inilah gitu. Kartu ke 5 tuh, 2, 3, 4, 5 ya, kartu kelima ini kalian dapat apa? Nine of Cups, happiness ya. Transformasi apa yang akan terjadi pada kalian kartu kelima tuh, dan atau apa yang kalian harus rilis. Kalian dapat Nine of Cups. Ini Nine of Cups ini buat, jadi ini happiness, artinya transformasinya kok happiness ya. Terus maksudnya kalian harus melepaskan yang apa yang membuat kalian happy? Enggak gitu. Jadi Nine of Cups ini energi Pisces. Jadi pengorbanan ya yang kalian lakukan atau cara berpikir kalian untuk kalian mendapat. Jadi yang halu-halu itu ya, yang untuk menurut kalian idealnya itu kayak gini gitu. Bukan kita harus gini, bukan harus gini. Itu cara berpikir itu ya, yang kalian harus lepaskan. Idealisme itu, ideologi itu, yang idealnya atau visi atau mimpi itu nggak grounded gitu, nggak realistis gitu bahasanya. Ya, itu yang perlu kalian pahami. Ya, transformasi itu. Cara berpikirnya bagaimana? Kalian dapatkan itu dari mana? Ya. Itu kalian diajarkan atau memang diturunkan atau bagaimana? Nah, karena Pisces itu cara kalian berpikir. Anyway, ranah dalam hidup kalian yang akan sangat berdampak dengan semua energi yang ada di bulan Maret ini adalah Two of Wands. Kalian dapat Two of Wands. Kalian dalam persimpangan jalan. Kalian belum tahu harus mengambil jalan yang mana. Nah, ini energi Aries. Bicara tentang energi Aries, gerhana matahari di Aries, Neptun masuk ke Aries, ya kan? Dan Neptun masuk ke Aries itu keren banget sih, keren banget. Gerhana matahari energinya nggak terlalu merisaukan, mungkin akan lebih buat kita lebih enak bahkan ya kalau gerhana matahari dibandingkan dengan gerhana bulan di Virgo. Tapi by the way, dengan Neptune yang masuk ke Aries, kalian akan mendapat ini nih, yang selama ini kalian cara melihat kalian itu sangat-sangat naif mungkin ya, itu akan membuat kalian jadi lebih melek. Dan Neptune masuk ke Aries artinya adalah visi yang bagaimana, jalan yang mana yang kalian ingin bangun. Karena masuk Aries itu buat Capricorn itu kan tentang keluarga, rumah, properti ya. Rumahnya yang mana? Properti yang kayak gimana? Atau keluarga yang kayak gimana yang mesti gue harus bangun gitu loh.
atau rumah tangga yang kayak gimana, yang mesti gue mau stabilitas emosional menurut gue tuh kayak gimana sih gitu. Setiap orang pasti berbeda ya kan. Nah kalian lagi kalian dibuat mikir di bulan Maret ini sebenarnya apa sih yang pengen gue bangun gitu, kurang lebih gitu. Gue mau, istilahnya gue mau di Bali atau mau di mana? Mau di Bali atau di Jakarta atau di Palembang ya kan? Di Lampung ya kan? Di mana nih? Saran dan petunjuk untuk Capricorn ya. Untuk Capricorn lebih bisa menyelaras atau memanfaatkan semua energi di bulan Maret ini untuk perkembangan pribadi kalian. Saran dan petunjuknya adalah Ten of Swords. Istilahnya ngelupas deh gitu. Ini transformasi lebih tepatnya. Transformasi karena ini swords ya, pedang. Ini transformasi yang berangkat dari cara berpikir. Cara berpikir. Jadi pembaruan total. Ini energi Gemini ya. Energi Gemini, dan di Gemini ada Jupiter. Buat Kapi. Aries. Ini dalam kesehari-harian. Jadi yang selama ini mungkin kalian sedang lakukan itu akan ada transformasi total. Entah itu pekerjaan atau bagaimana kalian melayani orang lain. Ini juga untuk kesehatan kalian sendiri ya. Ini juga untuk kebiasaan-kebiasaan kalian dalam kesehari-harian ya. Yang ada, kalian diminta untuk berubah. Saran dan petunjuk dari semesta ya, perubahan itu berangkat dari keseharian. Dan ini apa? Dari Wisdom of the Oracle kalian dapat apa? Poise. Kalian ready, kalian siap untuk melakukan perubahan-perubahan itu kok. Alam bawah sadar kalian, Princess of Pentacles. Kalian mencoba untuk belajar lagi, memahami ya hal-hal baru, keterampilan baru, skill baru. Ya, mungkin kalian akan mendapatkan tawaran baru sih tentang hal-hal yang completely different, yang completely baru. Jadi kalian akan mulai mempelajari hal-hal baru. Dan TikTok. Ini energi kalian, ini energi Saturnus ya. Saturnus itu energinya Capricorn juga gitu loh. Tapi lebih ke Saturnus yang feminin. Jadi kekhawatiran kalian yang kayak seakan dikejar-kejar itu ya. TikTok. What you gonna do, Kapi? What you gonna do? Udah segitu aja. Semoga resonasi berguna. Semoga jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.